Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pertama yang akan kita bahas di pertemuan ke-1 adalah strategi mengerjakan soal TOEFL bagian structure dan written expression. Jumlah soal dalam structure itu terdiri dari 15 soal dan written expression terdiri dari 25 soal. Jadi total keseluruhan ada 40 soal. Untuk waktu mengerjakan hanya 25 menit per 40 soal. Untuk rata-rata waktu menjawab dalam soal structure dan written expression hanya 30 detik per satu soal. Untuk strategi umum seperti biasa ya, untuk direction biasanya kita baca, tapi berhubung kita sudah terbiasa dengan direction, maka nggak usah terlalu dibaca. Dan yang kedua, mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 15. Dan biasanya soal nomor 1 sampai nomor 5 adalah yang paling gampang. Dan nomor 11 sampai 15 biasanya yang agak sulit. Akan tetapi jangan terlalu lama mengerjakannya karena ada soal yang lebih mudah setelahnya yaitu nomor 16 sampai 20. Selanjutnya, pertanyaan 36 sampai 40 adalah yang paling susah dari nomor 16 sampai 40. Jadi minimal benar kalau misalnya soal yang gampang ada 10 ya, 10 soal harus benar. Jika masih ada sisa waktu, maka periksa kembali nomor 11 sampai nomor 15 atau nomor 36 sampai nomor 40 yang susah tadi ya. Karena mereka adalah soal yang susah. Dan jangan pernah biarkan lembar jawaban teman-teman kosong satupun. Skill yang wajib dipelajari ada 60 skill ya sebenarnya, tapi kita ringkas ya. Dan kita mulai dari skill yang pertama. Soal dalam TOEFL itu pasti dalam bentuk kalimat. Dan kalimat adalah susunan kata yang harus terdiri dari subjek dan verb. Maka dari itu pastikan setiap ada satu subjek harus memiliki satu verb. Nah itu kuncinya ya. Karena dalam satu kalimat bisa jadi ada yang tidak lengkap atau dihilangkan. Baik itu verb atau subjek, atau bisa keduanya, subjek dan verb yang dihilangkan. Contohnya seperti ini. Titik-titik was backed up for miles on the freeway. Was backed up ini adalah kata kerja. Ya, was backed up ini adalah kata kerja bentuk pasif. Akan tetapi kata kerjanya sudah ada. Berarti yang kita cari adalah subjeknya. Nah, untuk pilihannya ini ada A. Traffic, B. In the morning, C. Yesterday, D. Cars. Yang mana gitu ya. Kalau kita pilih yang B sama C ini nggak mungkin karena dia itu bukan subjek. In the morning keterangan waktu, yesterday juga keterangan waktu. Jadi antara A sama D. Ya. Nah, untuk was backed up itu adalah verb, verb yang apa? Verb yang singular. Jadi kalau verbnya singular, otomatis subjeknya juga singular. Nah, untuk subjek yang singular ini traffic atau cars. Nah, ternyata yang D ini cars. Ya, cars itu plural. Jadi yang harus dipilih adalah traffic. Karena traffic itu uncountable dan uncountable itu selalu singular. Seperti itu. Oke, jadi untuk skill 1 tadi apa? Pastikan setiap ada satu subjek itu memiliki satu kata kerja. Ya. Karena dalam satu kalimat bisa jadi ada yang tidak lengkap dalam soal itu seperti itu atau dihilangkan. Baik itu verbnya atau subjeknya atau bisa keduanya. Contoh yang nomor 2. The boy titik-titik going to the movies with a friend. Yang mana kira-kira teman-teman jawabannya? Kita lihat the boy ya. The boy di sini adalah kata benda.
Kok tahu kalau itu kata benda? Karena diawali dengan the. Ya, the itu menunjukkan kata benda. Dan kata benda kalau di depan itu berarti dia posisinya sebagai subjek, ya, rata-rata sebagai subjek. Kemudian ada going to. Nah, going to ini apakah bisa disebut kata kerja? Belum. Karena kalau kita mendapati ada kata kerja yang diikuti sama ing, maka di sini harus ada to be-nya, ya. Itu. Nah, apakah di sini ada to be aja? Oh, enggak. Ada enggak? Ada, yaitu will be misalnya ya. Jadi kemungkinan besar sepertinya will be, ya. Kalau kita pilih alpha, he is, maka nanti double subjeknya. Jadi kebanyakan subjek, ada the boy, ada he, ya. Kecuali he-nya dihapus menjadi is aja, the boy is, gitu boleh. Jadi untuk A jangan dipilih, ya. Untuk yang B ini juga double subjek. He always was. Nah, double subjeknya, ya. Jangan dipilih. Untuk yang Charlie itu ada double kata kerja ya, verbnya double. Ada relaxing, ada going, ada is. Kecuali relaxingnya dihapus. Ya. Jadi yang benar adalah will be. Will be itu bukan sebagai kata kerja, tapi sebagai auxiliary yang mana melengkapi si going ini. Ya. Jadi untuk pilihan yang tepat adalah delta. Kenapa Ina ada pertanyaan? Maaf, Miss, salah tekan, Miss. Oh ya, it's okay. Ya, jawabannya will be. Selanjutnya, nomor 3. Engineers titik-titik for work on the new space program. Engineers ini adalah kata benda yang mana ditandai dengan adanya bentuk jamak, ya. Engineers titik-titik for. Nah, ini for itu adalah preposition ya. Nah, namanya preposition itu tidak bisa dihukumi kata kerja. Ya, for you, for me. Nah, itu nggak mungkin kata kerja. Otomatis di sini cuma subjek, tapi nggak ada kata kerjanya. Cuma for. Setelah for ini, terus ada on. Nah, ini dia itu tidak mempengaruhi sebuah kalimat. Ya, tidak mempengaruhi mau jamak, mau singular, nggak mempengaruhi. Ya, jadi ini cuma pelengkap aja. Karena ada preposition kata depan for. Setelah preposition itu hiraukan saja. Karena tidak terlalu penting dalam sebuah kalimat. Cuma dia perannya dalam kalimat itu biasanya sebagai pengecoh. Gitu teman-teman. Jadi yang kita lihat di sini ada engineer sebagai kata benda. Dan dia fungsinya sebagai subjek. Maka antara A, B, C, D, karena kalimat itu minimal ada subjek dan verb, maka yang dicari adalah verbnya karena sudah ada subjeknya. Gitu. Kalau kita pilih A itu bukan kata kerja ya, necessary itu cuma keterangan. Untuk C juga hopefully itu adverb. Ya, adverb itu butuh kata kerja. Untuk D next month itu keterangan waktu. Jadi untuk jawaban yang paling tepat adalah bravo, yaitu kata kerja are needed, bentuk pasif ya, bentuk pasif. Oke. Untuk selanjutnya ada pertanyaan nomor 1. The president titik-titik the election by a landslide. The president berarti sebagai kata benda dan dia kelas katanya adalah noun. Dia adalah sebagai subjek. Titik-titik the election. Nah, setelah the namanya diikuti the berarti dia kata benda ya. Nah, kata benda di depan ada kata benda di belakang. Yang di depan pasti sebagai subjek, yang di belakang pasti sebagai objek. Otomatis di sini cuma ada subjek aja dan verbnya belum ketemu. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? On. Yang ayam. A. Alfa. Ayam. Ah. Oke. Jawabannya adalah alpha, one ya. Kalau kita pilih B, maka nanti kebanyakan subjek, yaitu he. Karena di sini sudah ada subjek the president. Kalau kita pilih C, dia bukan kata kerja alias keterangan waktu.
Fortunately itu juga adverb ya, keterangan kerja. Jadi satu-satunya kata kerja di sini adalah won, bentuk verb kedua dari win. Nomor 2, when titik-titik the conference. When titik-titik the conference. Nah, untuk keterangan di sini the conference ya, ini adalah kata benda ya, the conference. Apakah dia sebagai subjek seperti itu ya? Apakah dia sebagai objek? Nah, kita nggak paham dia sebagai subjek apa objek. Yang bikin paham adalah, karena ini nggak ada lanjutannya ya, yang kita paham adalah ini sebuah kalimat pertanyaan karena ada tanda tanya dan ada question word, ada kata tanya when. Ya. Yang namanya kata tanya itu pasti diawali dengan auxiliary. Auxiliary-nya yang mana? Yang A, B, C, D di sini gitu. Auxiliary kayak contohnya, are you okay? Are you okay? Nah, itu kan kata pertanyaan yang auxiliary-nya are. Apakah kamu baik-baik saja? Seperti itu. Is it good? Is it good? Ada is ya, auxiliary-nya is. Do you know me? Do you know me? Nah, itu auxiliary-nya adalah do. Nah, itu namanya kalimat pertanyaan. Nah, kalau kalimat pertanyaannya itu diawali dengan kata tanya selain apakah, ya, selain apakah kayak are you okay? Do you know me? Is it good? Seperti itu kan apakah. Berarti sebelum auxiliary itu diikuti kata tanya yang dibutuhkan. Mau kata tanya kapan, bagaimana, apa ya. Dan di sini nomor 2 yaitu kapan. Nah, otomatis setelah kapan di sini harus ada sebuah auxiliary. Dan auxiliary yang cocok itu apa? Gitu ya. Ya kita nggak tahu nih subjeknya apa. Kan the conference belum tentu sebagai subjek gitu ya. Bisa jadi dia adalah sebagai objek. Oke. Maka dari itu kita pilih satu-satunya jalan yaitu setelah when pasti auxiliary. Kira-kira A, B, C, D yang mana yang auxiliary gitu. Yang mana guys? C. C. D. Oke, Charlie ya. Si Charlie. Good. Jadi did ya, pakai did. Kalau yang A, the doctor, nggak ada auxiliary-nya. Kalau yang B, the doctor juga nggak ada auxiliary-nya. Kalau D, langsung juga the doctor. Otomatis pilihannya yang paling tepat adalah did the doctor attend the conference. Dan ternyata untuk the conference ini bukanlah sebuah subjek, ya, sebuah objek. Dan subjeknya adalah the doctor, ya, verb utamanya adalah attend. Nah, untuk selanjutnya teman-teman disuruh untuk menyimpulkan ini kalimatnya benar atau salah. Nah, contohnya seperti last week when fishing for trout at the Nabi Mountain Lake. Itu kalimatnya benar apa salah? Ingat ya, konsep kalimat itu subject verb. Benar Salah, atau salah? Miss. Salah. Salah. Oke. Ya, jawabannya itu salah, teman-teman. Kita bahas ya. Last week itu keterangan waktu atau disebut adverb of time. Adverb gitu ya. Last week. Nah, untuk when fishing itu kata kerja. Kalau fishing aja bukan kata kerja ya guys ya, tapi when fishing gitu. The Nearby Mountain Lake itu sebagai object of preposition. Ya. Kenapa kok disebut object of preposition kalau nggak objek aja? Karena ada preposition sebelumnya yaitu for sama at. Nah, for terus habis gitu ada at lagi. Berarti objek yang diikuti oleh sebuah preposition. Karena tidak semua objek itu diikuti preposition. Jadi yang tidak hadir dalam soal tersebut adalah apa? Subjek. Maka tidak bisa disebut kalimat. Nah, kecuali last week, I went fishing boleh. Tuh ya. Untuk kalimat yang kedua, a schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke, ya, correct ya. Untuk pembahasannya,
A schedule of the day's events can be obtained. Nah, itu namanya subjek. Kok tahu, Miss? Ya, subjek itu pasti kata benda yang mana ditandai dengan adanya artikel a, sebuah. Selain artikel the, ada juga ya, sebuah. A schedule of, nah, of ini bukan preposition ya, tapi keterangan tambahan dari schedule apa gitu. Nah, can be ini sebagai verb ya. Ini garisnya kepanjangan ya. Schedule of the day's events can be gitu. Can be itu sebagai verb. Sorry ya, untuk garisnya sampai sini aja. Jadi verbnya di sini ya, can be obtained. Can be obtained. Ini kalimatnya verbal yang pasif ya, yang kalimat pasif. At the front desk itu sebagai apa? Sebagai adverb of place, keterangan tempat. Oke. Selanjutnya yang ketiga, a job on the day shift or the night shift at the plants available. Correct. Correct? Oke. Ternyata jawabannya incorrect, guys. Coba pembahasannya. A job on the day shift ya, a job. A job ini sebagai subjek, on the day shift itu sebagai prepositional phrase ya. Ingat ya, Miss Lee tadi sudah bilang kalau ada preposition kata depan kayak on, in, at ya, dian gitu loh ya. Sejenis di, sejenis untuk. Nah, itu namanya preposition. Jadi dia itu nggak ngaruh sama si kalimat gitu. Jadi dia ibaratnya itu cuma sebagai pelengkap aja dalam sebuah kalimat. A job on the day shift or the night shift at the plant. Ini semuanya preposition semuanya ya. Prepositional phrase itu frase. Frase yang diikuti oleh si kata depan. Frase. Otomatis di sini tidak ada kata kerjanya sama sekali, guys. Ya, nggak ada kata kerjanya sama sekali. Karena kata kerjanya nggak ada, berarti dia salah. Kecuali kalau kalimatnya seperti ini, a job on the day shift or the night shift at the plant is available. Nah, seperti itu. Jadi a job ini di apa ini namanya dikasih keterangan on the day shift or the night shift at the plant. Nah, baru ini ada is. Is ini sebagai kata kerja ya, kata kerja yang auxiliary, kata kerja bantu. Jadi kalau tidak ada kata kerja kata kerja dasar minimal ada kata kerja bantu. Contohnya I am. Nah, I am itu kalimat yang mana ada I sama am seperti itu. Itu namanya kalimat nominal yang mana tidak ada kata kerja dasar tapi ada kata kerja bantu. Is, am, are, was, were seperti itu ya. Oke, untuk kalimat yang keempat. The new computer program has provides a variety of helpful application. Benar atau salah? Correct, Miss. Benar ya? Ya, ternyata jawabannya salah. Oke, kita bahas di sini ya. The new computer program has provides. Ya, subjeknya adalah the new computer program ya. Jadi subjeknya adalah the new computer program ya, bukan has provides enggak ya. Gitu. Nah, untuk has provides itu adalah verb, akan tetapi kurang tepat gandengannya ya. Setelah has itu pasti verb ketiga ya, kecuali kalau memang setelah has itu kata benda, tapi di sini setelah has itu kata kerja ya. Selamanya setelah has itu verb ketiga atau selain verb ing. Misalnya has been going, nah seperti itu ya. Pasti setelah has itu verb ketiga ya guys. Setelah has, entah itu verb ketiga, verb
ketiga dasar, entah itu verb ketiga bantu, seperti been tadi yang misalnya sebutin barusan ya. Itu. Oke, jadi has provides ini sebenarnya kalau kita memahami has provides ini sebagai verb, benar has-nya. Akan tetapi diikuti provide, maka kurang tepat. Harusnya provided menjadi verb ketiga ya. Itu. Jadi verb-nya kurang tepat. Jadi verb-verb ini maksudnya di sini ya, has verb, provide juga verb gitu. Kurang tepat guys ini panahnya. Jadi has ini verb, provide juga verb, akan tetapi gandengannya kurang tepat. Setelah has harusnya verb ketiga. Jadi ini jatuhnya di tenses ya. Oke. Kalau misalnya nggak pakai verb 3 boleh, boleh. Asal provide-nya dihilangkan atau has-nya yang dihilangkan salah satu aja, maka tensesnya menjadi simple present yang mana pakai verb satu aja. The new computer program has a variety of helpful application. Atau untuk komposisinya kebanyakan verb, nah, gitu ya. Kebanyakan kata kerja ini Miss jadi salah ya. Seperti itu juga boleh, itu sangat simpel ya. Jadi kata kerjanya yang dibutuhkan satu aja. Atau provide-nya diganti verb ketiga seperti itu ya, teman-teman. Oke, untuk yang kelima, the box can be opened only with a special screwdriver. The box can be opened only with a special screwdriver. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke, benar. Mari kita bahas. The box itu sebagai subjek, ya. Can be itu sebagai, can be open maksudnya ya. Can be Correct, open itu Miss. sebagai verb, ya. Verb yang pasif, ya. Can be open. Oh ya teman-teman, Misli ulangi lagi. Untuk kotaknya ini kurang tepat ya kotaknya. Nggak tahu kok bisa rusak seperti ini padahal waktu ngedit sudah benar. Mungkin ada kesalahan ya. Jadi the box, jadi fokus sama keterangan Misli ya. The box itu subjek, can be open itu sebagai kata kerja. Kata kerja bentuk yang pasif. Jadi minimal satu kalimat itu ada subjek sama verb satu-satu, maka dia sudah benar. Untuk only with a special screwdriver itu hanyalah sebagai keterangan saja. Atau adverb ya. Untuk kalimat yang keenam, the assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Benar. Benar, oke. Ya, ternyata incorrect, guys. Mari kita bahas. The assigned text, ya, the assigned text for history class. Ini sudah termasuk subjek. Ada for-nya di sini, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa maksudnya apa, Miss? Ya, maksudnya for ini sebagai pelengkap si subjek itu di desain teks yang apa? Yang for history class gitu maksudnya ya. Namanya subjek itu bisa panjang. Nah, namanya kalau panjang kita nyebutnya phrase ya, bukan kalimat tapi phrase karena satu kata dibikin panjang itu namanya frase. Ya, contohnya ya simple-simple aja ya, kayak contohnya misalnya bilang kelas TOEFL malam. Nah, itu kan bukan cuma kelas aja, tapi kelas TOEFL malam. Satu, dua, tiga kata, tapi satu. Itu bukan kalimat, ya. Kalau kalimat itu harus ada kata kerjanya. Jadi, the assigned text for history class, nah itu adalah subjek. Nah, kemudian ada it. It itu juga sebagai kata ganti benda, ya. Jadi dia subjek juga. Subjeknya jadinya double. Dan verb-nya adalah contains. Ini ya teman-teman. Verb yang di sini ini adalah menunjuknya ke sini ya, contains ya. The assigned text for history class, it contains
more than 20 chapters. Itu namanya kebanyakan subjek. Jadi kalimatnya kurang tepat. Ya. Objeknya adalah more than 20 chapters. Oke, seperti itu, guys. Untuk yang skill kedua adalah be careful of object of preposition. Object of preposition itu apa? Yaitu tadi ya, preposition kata-kata atau kata benda atau kata ganti benda, banyak banget ya, yang diikuti oleh si kata depan. Seperti itu, kata depan. In, on, at, for, seperti itu. Emang kenapa? Ya, biar teman-teman nggak kejebak. Kejebaknya gimana ya? Kejebaknya itu kalau misalnya ada kata benda yang ditaruh di depan, tapi diikuti sama preposition atau kata depan, maka dia itu tidak berhak menjadi subjek gitu ya. Contohnya seperti ini. With his friend. Nah, ada with ini ya, ada kata depan dengan with his friend. Apakah ini bisa disebut subjek? Tidak bisa, ya, tidak bisa disebut subjek karena diikuti sama preposition seperti itu. Titik-titik found the movie theater. Ada verbnya ya, verbnya yaitu found. Nah, the movie theater itu adalah kata benda, akan tetapi dia ini ditaruh di belakang, ya, found the movie theater, maka dia bukan sebagai subjek juga. Maka yang kita cari di sini adalah subjek yang sebenarnya. Gitu. Nah, subjek yang sebenarnya yang mana kira-kira? Apakah A, has, B, he, C, later, D, when? Yang mana? B. B. Jawaban yang paling tepat adalah bravo. Karena apa? Karena untuk has itu bukan subjek, dia kata kerja. Untuk later sama when itu keterangan waktu, yaitu ketika sama nanti. Oke. Untuk latihan yang kedua, nomor 1, after joining class, titik-titik are going to have lunch together. The boy. No. The Them. students. The students. C. Oke. Cek ya. Untuk after joining class itu adalah object of preposition. Kenapa disebut object of preposition? Karena ada preposition yaitu after, kata depan after, setelah gabung kelas gitu ya. Jadi ini tidak dihukumi sebagai subjek. Akan tetapi kita menemukan are going. Ya, are going ini ya. Ini yang digarisbawahin bukan have lunch ya guys ya, tapi are going ya. Are going itu sebagai kata kerja. Kalau misalnya going aja itu bukan kata kerja, tapi berhubung diikuti sama auxiliary atau kata kerja bantu are, maka dia sebagai kata kerja. Kata kerja yang singular apa plural? Yang plural karena are. Kecuali kalau is. Kalau is itu kata kerja yang singular. Jadi setelah have lunch together ini satu kesatuan ya. Are going to have lunch together. Jadi verbnya ini yang menandakan adalah are going ya. Otomatis di sini tidak ada subjeknya. Untuk subjek itu sendiri, karena verbnya itu plural, maka subjeknya juga harus plural. Antara A, B, C, D, subjek yang plural itu yang mana? Teman-teman tadi ada yang jawab D, them. Ada yang C. jawab apalagi C, the student. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah the students ya. Kalau kita pilih the boy, dia itu cuma satu, singular. Kalau kita pilih them, dia itu bukan subjek, tapi objek. Them itu mereka, tapi posisinya sebagai objek, ya. Seperti itu. Otomatis jawaban yang paling tepat adalah the students, para siswa. Oke, nomor 2. At the building site, titik-titik, with the most experience, were given the most intricate work.
Yang D. mana? Ya, Man. The The man. man. oke, delta. Mari kita bahas. At the building site itu adalah object of preposition karena diawali oleh si kata depan at the building site, maka dia tidak boleh menjadi subjek. With the most experience. Nah, with the most juga diikuti sama kata depan atau preposition with, maka dia juga tidak mungkin sebagai subjek. Kemudian ada were given. Nah, were given ini ya. Oke, cek. Nah, untuk were given ini adalah kata kerja plural. Ya, were given. Diingatkan lagi untuk garis bawahnya ini kurang tepat ya. Garis bawah yang were given adalah yang ini ya. Were given adalah verb yang plural. Maka di sini yang belum ditemukan adalah subjek. Dan teman-teman memilih delta. Untuk subjeknya kita harus pilih yang plural apa yang singular. Karena di sini verbnya plural yaitu were, bukan was. Kalau singular berarti was ya. Karena were maka plural. Kira-kira D ini sudah benar apa belum? No. Salah. Salah. Ya, Charlie ya, the carpenters ya. Oke, carpenters ini adalah verb, subjek yang plural. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetes pemahaman kita benar atau salah kalimat the interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Maaf, Miss. Suara Miss putus-putus. Oke, tes. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Benar atau salah? Correct. Correct. Benar. Ya, benar. Oke. Pembahasannya adalah the interviews by radio broadcasters. Nah, ini kotaknya ada di sini ya. The interviews by radio broadcasters itu adalah sebagai subjek. Kemudian by radio broadcasters itu object of preposition ya. Ingat ya. By radio broadcaster itu object of preposition karena diikuti sama kata depan by. The interviews adalah subjeknya. Karena di interviews ini tidak diikuti ya, tidak diawali sama si kata depan, maka dia berhak sebagai subjek. Yang diawali oleh si preposition adalah by radio broadcasters. Maka dia nggak ngaruh sama perubahan kata kerja. Yang berpengaruh sama perubahan kata kerja adalah the interviews. Dan untuk verbnya adalah were carried live by the station. Were carried ya. Were carried ini verb yang plural apa yang singular? Ya, jawabannya adalah were yang Plural. Oke. Dan kalau misalnya verbnya plural, maka subjeknya juga harus plural. Apakah benar di interview ini adalah plural? Ya. Ya, benar ya. Jadi benar. Untuk kalimat yang kedua, in the last possible moment before takeoff, took his seat in the airplane. Correct. Ya, ada yang bilang correct? Incorrect. Salah, Miss. Incorrect. Salah. Oke, salah ya. Ya, salah. Dan untuk pembahasannya, in the last possible moment before takeoff his seat in the airplane itu
hanyalah sebuah prepositional phrase ya, tidak ada subjeknya maupun verbnya sama sekali. Dia hanya sebagai keterangan aja. Diikuti sama keterangan tempat in the last possible moment, before lagi ya. Ada kata depan lagi, before take off, visit, in lagi gitu. Jadi tidak ada subjek dan verbnya sama sekali ya. Cuma keterangan aja ya. Sudah jelas itu bukan subjek. Maka yang kita cari itu apa? Yang nggak usah dicari lah, sudah jelas salah ya di sini ya. Jadi verbnya ini take off, took his seat juga bisa ya. Take off ya. Take off ini bisa dikatakan verb. Objeknya yang he sit in the airplane seperti itu. Oke. Kalau misalnya mau dibenerin Miss ya, bisa seperti ini. In the last possible moment before take off. Nah, before take off baru dipisah sama si subjek. Mau he, mau she, mau they, mau apa, bebas ya. He took off his seat. Nah, gitu. Jadi, in the last possible moment before take off itu adalah sebuah prepositional of phrase-nya. Untuk took off itu verb-nya. Jadi, subjeknya bebas mau pakai apa. Nomor 3, at the neighborhood flower shop, flowers in quantities of dozen or half dozen can be delivered for free. Incorrect. Incorrect. Jawabannya adalah correct, guys. Coba kita lihat untuk pembahasannya. At the neighborhood flower shops, at the neighborhood flower shop itu adalah keterangan tempat ya, at ya, ada prepositionnya itu, atau kita sebut object of preposition. Kemudian di sini ada flowers. Nah, flowers ini sebagai kata benda yang mana dia itu sebagai subjek. Kok bisa ya? Karena in-nya ini nggak sebelum flower, karena in-nya setelahnya gitu ya. Flowers-nya itu sebagai subjek. Flowers. Nah, untuk in quantities of a dozen or a half dozen itu hanya sebagai keterangan aja ya, sebagai object of preposition lagi yang mana diikuti oleh si in ini. In sampai a half of dozen, a half dozen. Nah, untuk verbnya yang mana? Untuk verbnya adalah yang can be delivered. Jadi untuk kalimatnya sudah benar karena sudah lengkap subjek sama verbnya. Yang mana subjeknya adalah flowers dan untuk verbnya adalah can be. Gitu. Untuk can be, Miss, untuk mau can nanya. itu subjeknya mau plural mau singular boleh ya. Oke, ya siapa yang mau tanya? Silakan. Pakai mic langsung ya, Miss. Iya, Maaf. boleh Miss Sakra. Verb itu kan, verbnya kan can be delivered. Ya, Itu bentuknya kan bukan plural, Miss. ya. Subjeknya plural, flowers. Subjeknya plural. Nah, barusan Miss Lee bilang loh ya. Untuk can be, mau subjeknya plural atau singular itu nggak menutup kemungkinan karena can be itu tidak ada hukumnya untuk plural atau singular, bisa dipakai untuk semuanya. Oh, ya, Oke, I can, you can, she can, he can. Jadi can itu bisa dipakai untuk semuanya, mau singular, mau plural. Gitu ya. Gimana Miss Syakra, sudah? Thank you, Miss. Oke. Lanjut ya. Kalimat yang keempat. The progressive reading methods at this school are given credit for the improved test score. Benar. Benar? Incorrect. Ya. Ternyata benar jawabannya, guys. Mari kita baca. The progressive reading methods ini adalah subjek tapi dalam bentuk plural. Kok bisa? Ya, di sini diikuti oleh si methods ini ya.
The progressive reading methods. Ya, methods-nya itu sebagai subjek. At these schools itu baru sebagai object of preposition karena diikuti sama si kata depan at these schools gitu. Kemudian ada are given. Nah, are given ini sebagai verb plural ya. Are given ini sebagai verb yang plural. Subjeknya plural, verbnya juga plural. Maka sudah benar ya, karena subjek verbnya sudah lengkap. Untuk kalimat yang kelima, for the last 3 years at various hospitals in the country has been practicing medicine. Incorrect. Incorrect. Correct. Nah, incorrect guys. Mari kita bahas. For the last 3 years at various hospitals in the country. Ada for, ya di sini ada for. Habis gitu ada in, ya yang dilingkari ini for, ya sama in, sama at juga, ya ada for, ada at, ada in yang dilingkari ini for, at dan in yang dilingkari ya. Itu objek, object of preposition. Dan kemudian di sini ada verb singular. Mana verb singularnya? Yaitu has been practicing. Nah, itu sebagai perfect continuous ya, present perfect continuous kalau dalam tenses. Akan tetapi kita tidak fokus sama tenses juga boleh, cukup sama si singularnya aja ya. Has been ini sebagai verb yang singular. Maka objeknya adalah has been practicing apa? Medicine. Medicine ini sebagai objek ya. Has been practicing sebagai verb yang singular. Nah, kalimat tersebut itu belum ada subjeknya sama sekali karena apa? Karena di sini ketemu sama si object of preposition semuanya for ya, for the last 3 years at various hospitals in the country gitu. Mana sih subjeknya? Nah, kalau misalnya mau benar ya. Mungkin bisa seperti ini. For the last 3 years at various hospitals in the country, the doctor gitu. Setelah object of preposition di sini sebelum kata kerja ya, sebelum kata kerja has been di sini bisa diikuti sama si subjek itu, kata bendanya. Oke. Skill yang ketiga, be careful of appositive. Apa sih appositive itu? Appositive adalah informasi tambahan, ya, informasi tambahan. Seperti apa ya? Seperti apa ya? Ya, dia itu biasanya bikin kita bingung karena dia letaknya itu menjajari apa ya? Berdampingan dengan si subjek itu. Nah, contohnya nih ya, my cat, Fluffy, hates milk. Jadi kucingku namanya itu Fluffy, benci sekali sama susu, nggak suka sama susu maksudnya ya. My cat Fluffy hates milk. Nah, yang mana ini yang positif? Itu kan ya. Yang positif adalah yang Fluffy, ya Fluffy atau my cat. Yang mana? Ya, Fluffy. ya Fluffy ya. My nephew loves to impersonate the Flash, the fastest superhero. Impersonate itu kayak menirukan gitu ya. Menirukan. My nephew loves to impress the Flash. Keponakanku senang menirukan the Flash. Nah, mana yang menunjukkan apa titik ini superhero-nya ini, the fastest superhero. Jadi yang di dalam kurung ini ya, gitu. Namanya juga keterangan penjelas ya. Jadi untuk membentuk apositif itu dibutuhkan tanda koma atau tanda kurung. Ya. Nah, selain itu, contoh yang agak panjang lagi ini ya. Harry, the most diligent students in the class, is joining math competition. Itu contohnya ya, contohnya. Terus subjek utamanya apa? Suaranya putus-putus, Miss. Iya, iya, iya. Tes, tes.
Tes internet saya mungkin ya guys ya. Oke, misalnya ulang lagi. Harry, the most diligent student in the class, is joining math competition. Okay guys, my connection is unstable. Misli lanjut lagi sekarang ya, semoga tidak putus-putus. Misli ulang lagi untuk kalimat selanjutnya dari contoh kalimat apositif, yang mana kalimat yang ada penjelas dari si subjek utama. Contoh, Harry, the most diligent student in the class, is joining math competition. Jadi Hari di sini sebagai subjek utama, kemudian untuk apositifnya adalah setelah koma, yaitu the most diligent student in the class. Is joining math competition adalah sebagai subjek sama, sebagai verb sama objek. Jadi untuk contoh soal nomor 1 ini ya, titik-titik Rihanna, is having concert in LA. Kira-kira nih pilihannya yang mana? Ada Right now. A, B, C, D. Ya? The singer. The D. The singer. singer. Oke, good. Jadi Rihanna sebagai subjek utama, The is singernya having sebagai verbnya ya. Jadi kalimatnya sudah lengkap, akan tetapi di sini yang dibutuhkan hanyalah sebuah keterangannya dari si Mbak Rihanna ini ya. Gitu. Jadi jangan sampai right now, karena di sini ada koma ya. Koma itu menunjukkan kalau dia ini adalah adanya apositif gitu. Jadi the singer Rihanna, is having concert. Gitu. Exercise skill 3, titik-titik, Sarah rarely misses her basketball shoots. A ya, Miss. A, oke. Nomor 2, Tom, titik-titik, is fixing the car. A juga, Miss. A juga, oke. Kita bahas ya. Untuk Sarah itu sebagai subjek utama dan verbnya adalah Mrs. Ya, Mrs. di sini adalah ketinggalan, kelewatan, terlewatkan seperti itu, melewatkan ya. Sarah jarang melewatkan tembakannya. Oke, jadi Sarah subjek, Mrs. sebagai verb. Untuk rarely-nya apa, Miss? Nah, rarely-nya itu hanya sebagai keterangan aja verb dari si Mrs. ya, jarang melewatkan. Jadi kita fokus sama subjek sama verb aja, untuk keterangan-keterangannya tidak terlalu kita fokus. Ya, Sarah, Mrs. gitu. Sarah rarely misses her basketball shoots. Maka sebelum koma di sini adalah keterangan tambahan dari si Sarah. Nah, Sarah ini siapa? Kalau kita pilih D, misalnya her excellent basketball play, maka di sini tidak ada nyambung-nyambungnya. Ya, karena ada her di sini. Her itu untuk kata ganti kepemilikan dan harus ada subjek sebelumnya. Tapi di sini tidak ada. Untuk yang B, an excellent basketball player, di sini sebenarnya benar, tapi berhubung ada is, maka jadi dia kurang tepat. Karena kebanyakan verb, karena di sini udah ada verb, kalau verbnya ada dua salah ya. Satu kalimat itu minimal harus jumlahnya lengkap ya, jumlahnya itu tepat. Ada kalau subjeknya satu berarti verbnya satu aja. Nah, kalau di sini kan subjeknya satu, verbnya sudah ada satu, jadi nggak boleh ada verb lagi gitu. Jadi untuk B salah. Kalau kita yang pilih C, Sarah is an excellent basketball player, maka nanti dia ini sebuah kalimat ya, ada Sarah, ada subjek, ada is, ada verb, maka subjek verb ini apa dong gitu ya. Jadi
kurang tepat karena apa? Karena di sini yang dibutuhkan adalah bukan kalimat baru. Untuk kalimat yang lebih dari satu, dia itu nanti membutuhkan penghubung. Dan di sini tidak ada penghubung antar kalimat, maka untuk Charlie itu salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Kenapa? Karena an excellent basketball. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah alfa. Kenapa? Karena an excellent basketball player itu adalah sebuah frase yang menunjukkan keterangan dari Sarah. Tidak ada verb-nya, ya. Tidak ada verb-nya sama sekali dan tidak mengulang kata subjek. Oke, jawabannya adalah alfa. Untuk nomor 2, Tom itu sebagai subjek utama, koma, titik-titik, is fixing the car itu sebagai verb dan objek. Is fixing itu sebagai verb ya. Dan untuk pilihannya juga alfa. A really good mechanic, Tom. Jadi pilihannya juga tepat ya, alfa. A really good mechanic. Tom itu siapa? Tom itu a really good mechanic. Kok nggak pilih yang he is the best employee? Kenapa? Karena nanti double subjek, ada he, ada Tom. Ya. Kemudian double verb lagi is. Dan di sini tidak ada penghubung antar kalimat. Oke guys, kalau kita pilih yang Demis and his friends, salah ya. Kenapa? Karena verbnya itu singular. Kalau and his friends nanti jadinya verbnya harus plural. Tapi ya tetap salah karena di sini ada koma. Setelah koma itu harusnya keterangan tambahan atau apositif dari si Tom. Gitu. Oke guys. Karena ini time is over, maka untuk Zoom selanjutnya akan kita bahas exercise skill ketiga benar atau salah ya. Jadi teman-teman, pertemuan malam ini cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di hari insya Allah, kalau nggak hari Jumat, ya hari Sabtu ya. Kita lihat nanti ya. Ya, Miss. Iya, Thank oke. you, Miss. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan mungkin apa ini